Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Santi Bahagia. Saya mengembalakan di Gereja Baptis Indonesia Pangrango Bogor. Dan saat ini kita bertemu di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mengalami yang namanya tantangan hidup, pergumulan ataupun masalah, baik dalam bentuk sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah hubungan atau apapun juga. Dan kita mau belajar pada saat ini bagaimana di setiap tantangan masalah kita melakukan kehendak Tuhan. Apakah yang Tuhan kehendaki ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami yang namanya tantangan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul sikap yang dikehendaki Tuhan di tengah tantangan hidup. Sikap yang dikehendaki Tuhan di tengah tantangan hidup yang saya ambil dari ayat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18 yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu ataupun sudah hafal. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan sekali lagi, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 sikap yang Tuhan kehendaki ketika kita mengalami tantangan hidup, masalah apapun juga, mungkin masalah di dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah di dalam bisnis, pekerjaan, di dalam studi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengatakan sikap yang pertama tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah di tengah masalah kita mampu bersukacita. Namun sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa kehendak Tuhan ketika kita mengalami masalah adalah kita harus bersukacita. Dalam bahasa Inggris kata bersukacita itu adalah joy. Nah, kata joy berbeda dengan happy. Happy mengandung arti bahwa kita mengalami kebahagiaan karena kita mendapatkan sesuatu yang baik. Itu happy. Ada hubungan kata dengan happen, sesuatu yang terjadi. Mungkin saudara dapat bonus, saudara sehat, saudara dapat hadiah, dan saudara happy. Itu kebahagiaan, happiness. Tapi sukacita lebih dari sekedar kebahagiaan. Karena tidak bergantung kepada keadaan. Tuhan mau apapun keadaanmu, kita tetap bersukacita. Bagaimana di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, jemaat Makedonia, mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan kesusahan. Alkitab mengatakan dalam berbagai pencobaan, namun sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Ini luar biasa. Mereka tetap bersukacita meskipun sangat miskin, mereka sedang mengalami masalah, mereka tetap bersukacita. Bahkan Rasul Paulus ketika dia menulis surat Filipi, dia menuliskan surat Filipi itu ketika dia ada di dalam penjara. Dan semua ahli teologi sepakat bahwa tema kitab Filipi adalah sukacita. Karena ada 16 kata sukacita di dalam kitab Filipi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya di tengah kesulitannya, di tengah pergumulan Rasul Paulus, di dalam penjara, di tengah keadaan dia antara hidup dan mati, Paulus tetap bersukacita. Saudara, apapun masalahmu hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, yang mungkin saudara pasti sudah tahu, bahwa mari kita tetap bersukacita. Karena kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun. Mari bersukacita, karena yang pertama alasan kita bersukacita, kita sudah diselamatkan. Yang kedua, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Percayalah, apapun masalahmu hari ini, semuanya akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup setiap kita yang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sikap yang kedua yang Tuhan kehendaki ketika kita mengalami tantangan hidup adalah kita harus berdoa.
Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Salah satu sikap bagaimana kita mengandalkan Tuhan adalah kita berdoa dengan tekun. Dan Paulus mengingatkan di tengah tantangan, kehendak Allah adalah kita tetap berdoa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya udah berdoa, berkali-kali saya berdoa, namun saya ingatkan tetaplah berdoa. Satu hari Pendeta Billy Graham didatangi seorang ibu yang mengadukan masalahnya. Dia punya pergumulan yang berat. Dia bilang, Pendeta Billy Graham, saya bingung, suami saya nggak berubah. 10 tahun saya mendoakan suami saya agar berhenti dari kecanduan minuman alkohol, tapi suami saya sampai hari ini masih kecanduan minuman alkohol. Dan Pendeta Billy Graham mengatakan, ibu tetaplah berdoa. Ibu itu merasa sedih dengan jawaban itu, tapi dia tetap menerima dengan penuh sukacita bahwa dia mau tetap berdoa. Gak lama kemudian, 1 tahun, si ibu datang kepada Pendeta Billy Graham. Dia berkata dengan penuh sukacita, Pendeta, terima kasih, suami saya sekarang sudah berhenti dari kecanduan alkohol. Luar biasa. Dan saya mau katakan, tetaplah berdoa. Saya ada banyak pengalaman, Bapak Ibu Saudara. 12 tahun saya didoakan oleh mama saya, 13 tahun, maaf, untuk saya menerima Yesus. Dan berkat ketekunan mama saya, akhirnya saya menerima Yesus. 20 tahun, ya, mama saya mendoakan kakak saya. Waktu yang tidak singkat, tapi akhirnya Tuhan menjawab. Karena ketika kita bertekun di dalam doa, tetap berdoa, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan yang terakhir, sikap yang terakhir adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi yang pertama bersukacita, yang kedua berdoa, dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ucapkan syukur di tengah masalahmu hari ini, di tengah tantangan yang sedang kau hadapi hari ini. Tuhan mau kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena bersyukur kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Hans Seyler, seorang bapak ilmu stres, mengatakan, ucapan syukur adalah sikap yang terbaik yang memberikan kesehatan bagi tubuh. Jadi kalau pagi hari saudara bangun dari tempat tidur, hal yang perlu kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan ketika engkau sedang mengalami tantangan, mari kita tetap mengucap syukur. Orang-orang yang mengucap syukur pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Dia mampu mengalami ketenangan meskipun di tengah tantangan. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kehendak Tuhan atas kita ketika kita mengalami tantangan hidup. Yang pertama, bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita. Keluar dari kamarmu, tetap bersukacita, ya. Tetap optimis, tetap percaya bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, mari semangat untuk terus berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan henti-henti untuk berdoa. Dan yang terakhir, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.